Halo Sobat Terbahan, pernah kepikiran nggak? Lagi asik-asiknya berburu babi hutan bareng temen, tiba-tiba malah disuruh jadi tumbal proyek di atas piramida. Itulah nasib apes yang dialami abang kita, Jaguar Paw di film Apocalypto. Film ini bakal ngajarin kita kalau lari maraton di treadmill itu nggak ada apa-apanya dibanding lari dikejar macan tutul dan pasukan Maya yang pengen banget ngambil jantung kamu buat oleh-oleh dewa. Siapkan kopi kalian, karena hari ini kita bakal lihat gimana caranya bertahan hidup di hutan bermodalkan nekat dan keberuntungan tingkat dewa. Film dibuka dengan sekelompok pria suku pedalaman yang sedang berburu tapir menggunakan jebakan di tengah hutan. Terlihat sekelompok pria yang terdiri dari kepala suku bernama Flinsky, lalu putranya yang bernama Jaguar Paw, kemudian anggota lainnya yaitu Blunted, Smoke Frog, Coral Nose, dan Cocoa Leaf. Mereka sangat kegirangan setelah berhasil mendapatkan tapirnya. Saat mereka sedang berteti tapir, Jaguar Paw membagikan beberapa bagian tubuh tapir ke mereka, seperti jantungnya untuk Smoke Frog, kemudian hatinya untuk Coral Nose, lalu kupingnya untuk Cocoa Leaf. Dan untuk Blunted, Jaguar Paw memberikan bijinya, sambil mengatakan kalau memakan bijian itu, maka Blunted akan cepat diberikan keturunan. Karena memang di antara mereka hanya Blunted lah yang belum mempunyai anak. Namun saat Blunted mencoba memakannya, semua orang pun tertawa karena ternyata mereka sedang mengerjai Blunted. Tak lama kemudian, Jaguar Paw merasakan keberadaan orang lain di dekat mereka. Dan benar saja, seorang pria bernama Chest Poison muncul dari semak-semak bersama yang lainnya. Flinsky kemudian menanyakan pertanyaan ke Chest Poison, mengapa mereka bisa datang ke wilayahnya. Chest Poison menjelaskan kalau ia dan yang lainnya hanya numpang lewat saja untuk mencari tempat baru karena tempat tinggal mereka diserang oleh sebuah kelompok. Jadi Flinsky pun mempersilahkan mereka untuk lewat. Seketika puluhan orang dari suku Chest Poison pun muncul dari semak-semak dengan bersimpah darah. Flinsky dan yang lainnya kemudian kembali ke desa mereka. Sesampainya di sana, Jaguar Paw masih kepikiran dengan orang-orang dari suku lain tadi. Jadi sang ayah pun memberitahu kalau orang-orang yang mereka temui tadi dipenuhi dengan ketakutan yang bisa saja menular ke mereka. Sehingga ia meminta Jaguar Paw agar membuang jauh-jauh rasa ketakutan yang ada pada dirinya agar tidak menular ke orang-orang di desa mereka. Jaguar Paw lalu kembali berkumpul dengan putranya yang masih kecil bernama Turtles Run dan istrinya yang sedang hamil besar bernama Seven. Penduduk desa juga sedang mengadakan pesta kecil-kecilan di malam harinya. Di situ seorang tetua kemudian mulai bercerita tentang seorang yang memiliki tatapan kosong. Jadi para hewan mendekatinya dan memberikan semua yang diinginkan orang tersebut, termasuk pengetahuan yang orang itu tak pernah lihat sebelumnya di seluruh dunia. Namun orang tersebut terus merasa tak puas meski ia sudah mendapatkan semua karunia di dunia. Hal ini membuktikan kalau orang itu akan mengambil semua yang ada di seluruh dunia hingga dunia ini lenyap. Singkatnya, saat Jaguar Paw sedang tidur lelap, ia bermimpi tentang Chest Poison yang membelah perutnya dan mengambil jantungnya sambil memperingati Jaguar Paw agar lari. Jaguar Paw pun langsung terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang gelisah. Tapi ternyata mimpi buruknya itu bukan hanya sekedar mimpi, melainkan sebuah tanda. Jaguar Paw kemudian keluar rumah untuk melihat keadaan desanya yang masih sepi karena penduduknya sedang tertidur lelap. Di saat itulah Jaguar Paw melihat sekelompok orang menyerang desanya.
Jadi ia pun langsung membawa anak serta istrinya untuk dimasukkan ke dalam lubang sumur menggunakan tali. Sementara orang-orang desa mulai ditangkap oleh sekelompok orang sadis yang dipimpin oleh Zero Wolf. Bahkan mereka juga tak segan untuk menyiksa bahkan membunuhi korbannya yang mencoba untuk memberontak. Di saat yang sama, salah satu anggota dari kelompok itu melihat Jaguar Pao sedang menurunkan istrinya ke dalam lubang sumur dan kemudian menyerangnya. Karena tak ingin persembunyian istri serta putranya itu ketahuan, Jaguar Pao pun langsung membunuh orang itu dengan memukulinya beberapa kali. Setelah itu, Jaguar Pao kembali ke desa untuk menyelamatkan penduduk yang lain. Namun, sekelompok itu sudah menangkap seluruh penduduk desa, termasuk Flinsky. Jaguar Pao yang melihat ayahnya pun langsung meminta maaf karena tak berhasil menyelamatkan ayahnya maupun penduduk yang lain. Mengetahui kalau yang mereka tangkap adalah ayah dan anak, jadi salah satu anggota kelompok yang bernama Middle Eye mengangkat Flinsky lalu menarik kalungnya dan menggorok leher ayah dari Jaguar Pao itu. Tapi sebelum itu terjadi, Flinsky berpesan ke putranya itu agar tak kenal dengan rasa takut. Melihat ayahnya dibunuh depan mata pun membuat Jaguar lemas tak berdaya. Sekelompok orang barbar itu lalu mengikat leher para penduduk desa pada kayu panjang. Bersamaan dengan itu, salah satu anggota kelompok melihat tali di dekat sumur tempat Seven dan terleran bersembunyi. Jadi, ia pun menjatuhkan batu besar ke dalam sumur dan memotong tali itu untuk memastikan tak ada seorang pun di dalam lubang sumur tersebut. Alhasil, kini Seven serta terleran pun terjebak di dalam lubang sumur itu dan tak ada jalan untuk keluar. Setelah itu, sekelompok orang barbar menggiring orang-orang dewasa yang sudah diikat untuk pergi ke suatu tempat, sedang anak-anak kecil mengikutinya dari belakang. Di tengah perjalanannya, mereka bergabung dengan suku Chase Poison yang juga kini ditangkap oleh sekelompok orang-orang sadis itu. Sampai di suatu saat, Blante terjatuh karena merasa sesak di lehernya. Jadi, Jaguar Pao pun berniat untuk membantunya. Namun, Middle Eye malah memukuli Jaguar Pao dan memaksa Blante agar tetap jalan. Setelah mereka jalan cukup jauh, mereka harus melewati sungai yang cukup dalam dan arusnya cukup deras. Karena hal itulah, anak-anak pun terpaksa berhenti mengikuti mereka dan harus terpisah dengan orang tuanya. Di sisi lain, Stephen terlihat sedang menjahit luka di kaki Turtle Run menggunakan semut yang biasa disebut dengan semut tentara. Selama berhari-hari, para penduduk suku yang terikat terus berjalan melalui tebing. Di saat itulah salah satu tahanan terpeleset dan hampir jatuh ke jurang. Alhasil, tahanan lain pun harus menahan kaki mereka agar tak ikut terjatuh. Meskipun upaya mereka cukup sulit, namun mereka berhasil mengangkat tubuh mereka kembali ke atas tebing. Akan tetapi setelah itu, Middle Eye malah mendorong tahanan paling belakang yang selalu menjadi beban ke bawah jurang. Di saat itulah Zero Wolf datang untuk memarahi Middle Eye karena sudah membuang tahanannya. Lalu saat malam tiba, mereka bermalam sebentar untuk meluruskan boyok. Zero Wolf kemudian mendekati putranya yang bernama Catrock dan mengungkapkan rasa bangganya karena sudah mengikuti jejaknya dalam pertempuran. Zero Wolf juga memberikan pelatihnya ke Catrock sebagai tanda penghargaan untuk putranya itu.
Sementara di samping itu, Blunted Jaguar Paw dan yang lainnya berdoa untuk nyawa-nyawa penduduk yang menjadi korban dalam kejadian ini. Keesokan harinya, mereka kembali digiring dan melewati lahan yang dipenuhi dengan pohon yang sengaja ditebang. Hal ini membuat para tahanan suku bertanya-tanya, karena belum pernah melihat penebangan pohon sebelumnya. Lalu tak lama mereka berjalan, mereka melihat lahan kosong di mana seorang gadis sedang menangisi ibunya yang meninggal. Para anggota kelompok itu pun meminta mereka agar menghindari gadis tersebut, karena gadis itu terlihat penuh dengan luka seperti terinfeksi penyakit. Akan tetapi, gadis itu terus mencoba mendekati mereka, sampai akhirnya salah satu anggota kelompok mendorongnya cukup kencang menggunakan kayu. Gadis itu pun menatap tajam ke pria tersebut sambil mengatakan kalau hal yang menakutkan sudah dekat, dan mereka harus waspada dengan laki-laki jaguar yang akan membawa mereka pada akhir peradaban. Namun mereka tak menggubris ramalan gadis itu dan terus melanjutkan perjalanannya. Selang tak lama mereka tiba di kota Maya. Kota tersebut tentunya baru bagi para anggota suku pedalaman karena memiliki bangunan besar yang ukurannya jauh lebih megah dari gubuk manapun. Selain itu, ada ribuan orang yang dipaksa bekerja untuk membangun bangunan-bangunan besar itu, meski para pekerja itu dipenuhi dengan penyakit yang cukup parah. Setelah itu, para tahanan pria mulai dicat dengan warna biru dari bahu hingga kaki. Sedangkan untuk tahanan perempuan akan dijual sebagai budak para penduduk kota Maya. Para pria bercat biru kemudian dibawa ke atas batu piramida. Disitulah sang raja berada bersama dengan pejabat lainnya, sementara sekumpulan orang menunggu di bawah piramida sambil bersorak-sorai. Imam besar kemudian menjelaskan ke yang lain bagaimana wabah penyakit sedang marak di kota sehingga membuat banyak orang menjadi lemah. Jadi kali ini mereka akan melakukan ritual untuk mempersembahkan beberapa nyawa manusia pada dewa agung mereka. Para tetua lalu mulai menyeret salah satu pria bercat biru ke altar bebatuan. Mereka kemudian membalingkannya dan dengan ngeri membedah perutnya dengan keadaan hidup-hidup. Tak hanya itu saja, mereka juga mengambil jantung pria tersebut dan memenggal kelapanya sebagai persembahan kepada dewa. Mereka lalu kembali melakukan hal ini pada Kulnos, dan kali ini giliran Jaguar Paw untuk dijadikan sebagai persembahan. Tapi saat jaguar dibaringkan dan pisau siap untuk membelah perutnya, tiba-tiba sebuah gerhana matahari terjadi yang membuat seluruh penduduk kota Maya panik. Karena kejadian inilah, pendeta agung pun mengklaim kalau itu adalah tanda dari dewa yang sudah puas dengan persembahan mereka. Alhasil, Jaguar Paw dan beberapa pria bercat biru pun selamat. Middle Eye lalu menyuruh Pelontot dan pria bercat biru lain agar lari ke hutan. Namun di saat itulah Middle Eye dan yang lainnya mulai melemparkan batu bahkan tombak ke arah Blunted hingga meninggal. Kini Jaguar Paw dan Chased Poison yang selanjutnya diperbolehkan lari ke hutan. Tapi dalam waktu singkat, Chased Poison terpanah sampai meninggal di tempat. Kali ini Jaguar Paw juga terkena anak panah di bagian pinggangnya. Kotrock pun segera berlari ke arah Jaguar Paw untuk menghabisinya menggunakan belati pemberian ayahnya. Namun Jaguar Paw masih mampu melawan balik dan menikam Kotrock secara fatal hingga kehilangan nyawanya. Zero Wolf yang melihat hal ini pun langsung histeris mendekati putranya.
sedangkan Jaguar Paw buru-buru lari ke dalam hutan. Tentunya Zero Wolf tak tinggal diam saja. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk mengejar Jaguar Paw sampai dapat. Jaguar Paw terus berlari melewati ratusan mayat manusia yang menjadi korban kekejaman penduduk kota Maya. Ia kemudian lanjut lari ke dalam hutan dan memanjat pohon untuk bersembunyi di sana, hingga para suku Maya tak menyadari keberadaannya. Tapi sayangnya, darah dari luka Jaguar Paw menetes dan mendarah di punggung salah satu suku Maya. Mereka lalu melihat darah di punggung pria itu. Temannya menyadari kalau Jaguar berada di atas pepohonan. Sedang di waktu yang sama, Jaguar Paw melihat induk Jaguar bersama anaknya di pohon yang sama. Melihat hal itu, Jaguar Paw pun merinding ketakutan dan terpaksa harus turun dari pohon tersebut. Di saat itulah, salah satu suku Maya melihat Jaguar Paw lari kencang dan kembali melakukan pengejaran. Tanpa mereka sadari kalau Jaguar Paw sedang dikejar oleh indukan Jaguar. Jaguar Paw pun mengambil kesempatan ini untuk kabur, sedangkan salah satu anggota suku Maya menjadi target selanjutnya yang diterkam oleh Jaguar. Para anggota suku Maya pun langsung membunuh indukan Jaguar tersebut yang sudah menghilangkan nyawa temannya. Dari situlah peramal suku Maya percaya kalau ini adalah pertanda yang diberikan oleh gadis kecil penyakitan. Namun, Sweat peduli dengan ramalan itu dan tetap menyuruh mereka agar lanjut mengejar Jaguar Paw. Sementara itu, di dalam lubang sumur, Sifon dan putranya mendengarkan sekawanan babon ribut di luar sana. Sampainya salah satu babon jatuh ke dalam lubang. Karena tak mau babon itu melukai dirinya dan Turtle Run, Sifon pun terpaksa memukul babon itu sampai mati. Kita kembali lagi ke para suku Maya yang terus melacak Jaguar Paw. Salah satu dari mereka kemudian menemukan bekas cat biru di pohon. Tapi di saat itulah pria tersebut tergigit oleh ular di bagian lehernya hingga membunuhnya. Namun mereka tak mempedulikannya dan tetap lanjutkan pencarian. Tak lama kemudian mereka menemukan Jaguar Paw hingga ke hulu sungai. Akan tetapi Jaguar Paw tidak punya jalan lain untuk kabur. Jadi ia terpaksa terjun ke bawah air terjun yang sangat deras. Para anggota suku Maya pun berpikir kalau Jaguar Paw sudah tak tertolong lagi. Tapi tiba-tiba Jaguar Paw selamat dan pergi ke tepi sungai sambil kasih paham ke mereka kalau hutan ini adalah tempat Jaguar Paw lahir dan dibesarkan. Jadi ia tahu lebih banyak tentang hutan ini. Hal itu membuat Zero Wolf tambah emosi dan menyuruh anak buahnya agar loncat. Namun salah satu dari mereka mengatakan kalau mustahil bagi mereka untuk loncat di air terjun yang deras itu. Alhasil Zero Wolf pun tanpa basa-basi langsung menikam pria tersebut sehingga membuat yang lain ketakutan memilih untuk loncat dari air terjun. Tapi salah satu dari mereka kepalanya mengenai batu dan berakhir tenggelam. Sedangkan Jaguar Paw lanjut lari ke dalam hutan dan tak sengaja masuk ke dalam kubangan lumpur. Ia lalu kembali bangkit dan mengambil sarang tawon menggunakan daun sebelum dan ia lempar ke hadapan Zero Wolf dan anak buahnya. Tak sampai di situ saja, Jaguar Paw juga mencari katak beracun dan menggunakan racunnya untuk melapisi 3 duri panjang. Ia lalu bersembunyi di balik pepohonan, dan saat para musuh datang, Jaguar Paw segera menulup duri beracun itu ke arah mereka, sehingga membunuh beberapa dari mereka.
Jaguar Paw kemudian bersiap untuk melawan Middle Eye dan kemudian terlibat duel sengit di tengah hutan yang lebat. Middle Eye mengayunkan kapaknya dengan liar ke arah Jaguar Paw. Namun, Jaguar Paw mampu mengambil kapak rekan Middle Eye tersebut dan menghantamkannya ke kelapa Middle Eye hingga membunuhnya. Sementara itu, hujan yang lebat membuat sumur persembunyian Seven dan Turtle Run dipenuhi dengan air. Di saat itu juga, Seven mulai merasakan kontraksi yang hebat. Sebisa mungkin ia pun menjaga Turtle Run agar tak tenggelam, sekaligus berusaha untuk melahirkan bayinya dengan selamat. Di samping itu, Jaguar Paw harus melawan Zero Wolf yang dipenuhi amarah yang menggebu-gebu. Dalam pertempuran itu, Zero Wolf mampu memanah Jaguar di bagian dadanya. Tapi tanpa disadari, Jaguar Paw berhasil memancing Zero Wolf agar lari ke jebakan tapir. Dan saat Zero Wolf hendak melakukan serangannya, ia terkena jebakan yang tiba-tiba muncul dan menusuk dada Zero. Jebakan itu adalah jebakan yang sama digunakan Jaguar Paw dan ayahnya untuk berburu tapir sebelumnya. Jaguar Paw lalu terus berlari menghindari dua anggota suku Maya yang tersisa. Mereka kemudian berakhir di tepi pantai dan melihat beberapa kapal milik para pendatang. Para pendatang itu menggunakan teknologi dan pakaian yang lebih maju dibandingkan milik para anggota suku. Dua anggota suku Maya itu pun terkejut dan hanya diam terpaku. Jadi Jaguar Paw pun menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri untuk menolong istri dan anak-anaknya. Ia lalu tiba tepat waktu untuk menarik istri dan dua anaknya dari dalam sumur. Jaguar, Seven, dan kedua anak mereka lalu menyusuri hutan sambil melihat kapal-kapal di pantai. Di situ Seven kemudian bertanya apakah mereka boleh ikut dengan kapal-kapal itu. Namun Jaguar Paw melarangnya dan mengatakan kalau mereka harus tetap di hutan untuk mengawali kehidupan yang baru. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Apokalipto. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Pendik, sampai jumpa di video berikutnya.